Bab 929, Kedatangan Para Malaikat. Penerjemah, Nyoibo Studio. Editor, Nyoibo Studio. Malaikat datang ke bumi untuk membunuh kita? Suke dan Jiang Hongyan saling memandang dan wajah mereka menunjukkan ekspresi yang sedikit aneh. Siapa lagi malaikat selain para pembudidaya suku manusia surgawi? Tapi itu sepertinya salah. Sebelum mereka datang ke bumi, semua leluhur suku manusia surgawi telah terbunuh. Bagaimana mungkin seseorang mengejar mereka? Kami mungkin melewatkan beberapa dari mereka, kata Jiang Hongyan. Dia tampak tenang dan pendiam, bagaimanapun, karena para leluhur dari suku manusia surgawi itu tidak dapat mengancamnya lagi. Bahkan jika lebih banyak leluhur di puncak panggung kendaraan besar datang ke sini, mereka tidak akan menimbulkan ancaman bagi Suke dan dia. Suke bingung tetapi tidak pernah bingung. Tidak peduli berapa banyak pembudidaya suku manusia surgawi yang datang ke sini, dia bisa membunuh mereka semua dengan nyamuk iblis pemakan surga yang mengerikan itu dalam paket sistemnya. Su Feifei menjadi sangat cemas saat melihat reaksi Suke dan Jiang Hongyan. Saudaraku, saudari Hongyan, bagaimana kamu bisa begitu tenang? Itu adalah malaikat, malaikat sungguhan dengan sayap. Lihat. Kemudian, dia meletakkan laptop di depan Suke dan Jiang Hongyan. Suke melihat 3 peti mati perunggu di layar, dengan 2 pria dan 1 wanita terbaring di peti mati. Meski terlihat sangat muda, aura mereka luar biasa. Hanya melalui gambar ini, Suke dapat mengetahui bahwa mereka adalah monster tua yang telah hidup lama sekali. 3 pembudidaya di puncak panggung kendaraan hebat. Jiang Hongyan berkata, karena dia telah mengetahui tahap para pembudidaya. Suke tertawa dan menggelengkan kepalanya, saya pikir mereka akan mengirim lusinan leluhur ke sini. Saya tidak menyangka mereka hanya akan mengirim 3 orang ke sini. 3 leluhur dari suku manusia surgawi? Apakah kamu sedang bercanda? Meskipun ketiga orang ini jauh lebih kuat daripada mereka yang telah dibunuh oleh Suke dan Jiang Hongyan, mereka akan mencapai tingkat kaisar atau Tuan Zeng paling banyak. Suke berpikir mungkin akan sulit baginya untuk menghadapi ketiga pembudidaya itu sendirian. Namun, jika dia melepaskan nyamuk iblis pemakan surga, mereka akan mati dengan menyedihkan. Oleh karena itu, mereka tidak layak disebut. Feifei kecil, jangan khawatir, aku telah membunuh lusinan leluhur mereka sebelum kembali ke bumi. 3 ikan beruntung yang datang ke sini setelah kita mencari kematian mereka sendiri, kata Suke sambil tersenyum. Namun, senyum itu membeku di wajahnya setelah mengatakan itu. Karena ketika dia mengatakan ini, dia menyadari bahwa ketiga pembudidaya suku manusia surgawi ini pasti akan tahu bahwa dia masih memiliki banyak nyamuk iblis pemakan surga. Mengapa mereka muncul sedemikian rupa, memamerkan diri mereka sendiri? Mungkinkah mereka memiliki kartu truf? Suke sedikit mengernyit. Jiang Hongyan, yang juga menyadari apa yang dipikirkan Suke, juga menjadi serius. Bagaimanapun, ketiga pembudidaya suku manusia surgawi ini tidak akan pernah berkonfrontasi langsung dengan mereka. Oh tidak, ide yang berani baru saja terpikir olehku. Suke tiba-tiba menyadari sesuatu. Kemudian, wajahnya menjadi gelap. Gemuruh. Pada saat yang sama, di Pulau Paskah di Samudra Pasifik, ledakan besar tiba-tiba meledak dari langit malam yang gelap gulita. Langit malam diterangi oleh beberapa helai cahaya yang menyilaukan. Api biru yang sangat besar meledak di langit seperti kembang api yang megah. Bang, bang, bang. Saat berikutnya, puing-puing yang tak terhitung jumlahnya dari pesawat ruang angkasa jatuh ke laut. Ledakan. Untaian api biru mendarat di Pulau Paskah langsung dari langit dan menimbulkan getaran hebat di daerah ini. Air laut di sekitar pulau melonjak hebat dan menyapu ke segala arah seperti tsunami. Tampaknya seluruh pulau telah direndam dalam api biru yang megah. Untaian kekuatan pembatas bangkit dari tanah untuk melindungi seluruh pulau agar tidak dihancurkan oleh api biru. Wop wop wop. Beberapa helikopter terbang saat ini, yang penuh dengan anggota keluarga Rothschild. Levan dan Mort, yang merupakan tokoh nomor 1 dan nomor 2 keluarga Rothschild, telah tiba di sini secara pribadi. Mereka sangat terkesan melihat apa yang terjadi di Pulau Paskah dari helikopter. Pendaratan 3 malaikat, serta api biru yang luar biasa, benar-benar mengejutkan mereka. Besar, kami bertaruh pada kuda yang tepat? Mereka jauh lebih kuat daripada Suke. Kali ini Suke selesai.
Meskipun pesawat luar angkasa jatuh, kita hanya setengah langkah lagi untuk mengendalikan dunia dengan bantuan ketiga malaikat ini. Cukup, mari kita tangani bisnis kita terlebih dahulu. Menurut rencana, kita harus menyegel area ini terlebih dahulu. Kami harus memblokir rilis informasi untuk beberapa waktu. Levan, Mort, dan anggota keluarga Rothschild lainnya sangat bersemangat. Bagi mereka, semakin besar kebisingannya, semakin kuat ketiga malaikat itu. Sebenarnya, tiga leluhur dari suku manusia surgawi sedang menderita saat ini. Mereka tergeletak di tanah dan berlumuran darah. Sayap mereka rusak parah. Jika mereka tidak dilindungi oleh api biru saat ini, keluarga Rothschild akan kecewa dengan situasi mereka saat ini. Ayo sembuhkan luka mereka dan tahan napas agar tidak terdeteksi oleh Suke. Salah satu dari mereka berkata dengan suara rendah saat mereka mengeluarkan pil dari cincin penyimpanan mereka. Kemudian, mereka melemparkan pil ke mulut mereka. Setelah itu, mereka duduk di tanah dengan menyilangkan kaki dan menahan aura mereka. Api biru terus membakar tubuh mereka selama pemulihan yang cepat. Untuk menembus mantra pembatas di luar bumi, biaya yang mereka bayarkan tidak terbayangkan. Mereka adalah leluhur suku manusia surgawi paling senior yang masih hidup. Peti mati perunggu tempat mereka tidur adalah artefak langit rendah. Peti mati perunggu membuat mereka tetap hidup dalam tidur panjang mereka dan bahkan menjaga penampilan mereka sehingga mereka terlihat seperti masih muda. Untuk mendarat di bumi, mereka menempatkan peti mati perunggu ke dalam pesawat ruang angkasa, sehingga mereka dapat menembus mantra pembatas di luar bumi. Namun, meski mereka bersembunyi di pesawat ruang angkasa, mereka masih terdeteksi oleh mantra pembatas. Akhirnya, pesawat ruang angkasa hancur total bersama dengan peti mati perunggu mereka. Mereka melakukan yang terbaik untuk melawan mantra pembatas dengan api biru, yang telah mereka kembangkan selama lebih dari 10.000 tahun, untuk menghindari terbunuh. Aku tidak menyangka mantra pembatas yang mengerikan seperti itu bisa ada di tempat kumuh ini. Artefak surgawi kita bahkan bisa menahan tekanan dari terowongan void. Bagaimana mereka bisa dihancurkan oleh mantra pembatas di sini? Siapa yang menyiapkan mantra ini? Saya khawatir ini harus menjadi pesona yang dibuat oleh para pembudidaya yang telah mencapai alam surgawi. Mereka membahas hal-hal ini dengan suara rendah saat mereka menyembuhkan luka mereka. Kali ini mereka kehilangan 3 peti mati perunggu yang berharga. Bahkan pencapaian kultivasi mereka telah rusak parah. Sebagai leluhur suku manusia surgawi yang paling kuat, mereka lebih senior daripada leluhur yang dibunuh oleh Suke. Malam itu, 3 pembangkit tenaga dari suku manusia surgawi, yang ditemani oleh anggota keluarga Rothschild, meninggalkan Samudra Pasifik. Suke tidak tidur malam itu, tetapi bergegas keluar dari hotel. Kemudian, dia terbang di sepanjang perbatasan Huaxia dengan berdiri di atas petir. Keesokan harinya, seluruh dunia gempar. Keluarga Rothschild telah melakukan siaran langsung di seluruh dunia. Melalui layar TV mereka, orang bisa melihat 3 pembudidaya suku manusia surgawi yang berdiri di langit. Kedua pembudidaya laki-laki itu sangat tampan dan mata mereka dipenuhi cahaya biru yang menyilaukan. Kultivator wanita itu seksi dan cantik. Mereka seperti dewa dan malaikat dalam mitologi barat. Sayap putih mereka tampak suci dan keramat dan melambangkan keadilan. Banyak orang barat terkejut dan tidak percaya. Malaikat kepercayaan mereka benar-benar telah mendarat di bumi. Mereka percaya bahwa Tuhan telah mengirimkan malaikat-malaikat ini untuk menyelamatkan mereka. Orang-orang Huaxia juga terkejut, namun, kebanyakan dari mereka tetap tenang. Lagi pula, Celestial mereka sudah muncul, jadi kemunculan malaikat juga masuk akal. Orang-orang Air Nation cukup cemas. Ketika mereka bangun di pagi hari, hal pertama yang mereka lakukan adalah berdoa ke arah langit, cepat datang ke sini, Ultraman 3. Namun, saat siaran langsung dimulai, ketiga pembudidaya suku manusia surgawi segera mulai menunjukkan momentum mengerikan mereka. Di depan kamera video, mata mereka penuh dengan niat membunuh. Seorang pembudidaya laki-laki berkata dengan dingin, suku manusia surgawi adalah pemimpin dari semua spesies. Di dunia ini, kalian semua berada di bawah pemerintahan kami. Sebagai bawahan, Anda harus bersyukur bahwa kami tidak akan menempati planet Anda karena ki spiritual sangat jarang di sini. Satu-satunya tujuan kita adalah membunuh Suke. Setelah itu, kultivator laki-laki lainnya berkata, Suke menyelinap ke wilayah kami dan membunuh banyak anggota suku melalui serangan diam-diam.
Dia telah melakukan kejahatan paling keji. Jika dia tidak muncul di depan kami secara pribadi, kami akan membunuh kalian semua untuk membayarnya kembali." Kemudian, kultivator wanita berkata sambil menatap kamera video dengan dingin, "Suke, aku tahu kamu bisa melihat kami sekarang. Jangan mencoba untuk menghentikan ini. Bahkan jika Anda melepaskan nyamuk iblis pemakan surga, kami masih punya cukup waktu untuk menghancurkan dunia ini. Oleh karena itu, jika Anda dan wanita Anda tidak bunuh diri di depan kami akan membantai Huaxia terlebih dahulu." Semua kata-kata mereka dapat didengar di seluruh dunia selama siaran langsung. Media di seluruh dunia melaporkan berita ini dengan subtitle dalam putaran-pemutaran. Oleh karena itu, berita ini diketahui oleh orang-orang dari semua bangsa. Setelah kurang dari setengah hari, semua orang di dunia tercengang dan kaget. Orang Barat benar-benar terkejut. Bagaimana ini bisa terjadi? Tidak datang ke sini untuk menyelamatkan kita tetapi untuk membantai kita. Tidak, Suke pasti telah melakukan sesuatu yang menyinggung Tuhan dan nalar. Jika tidak, mereka tidak akan begitu marah. Mereka pasti kesal. Semua malaikat baik dan adil. Mereka akan mengadili kejahatan dengan membunuh Suke? Tepat, mereka mengatakan akan membantai orang-orang Huaxia terlebih dahulu. Saya kira mereka akan membiarkan kita pergi jika mereka menemukan Suke terlebih dahulu. Di Huaxia, diskusi sengit terjadi. Brengsek, mereka benar-benar gila. Pertempuran sengit akan pecah seperti yang diharapkan, kan? Ini bukan intinya. Ketiga malaikat itu berkata mereka akan membantai orang-orang Huaxia terlebih dahulu. Brengsek, Suke benar-benar membuat masalah besar. Kotoran, mengapa kamu begitu panik? Fraksi surga yang meledak tidak takut pada apapun. Jangan menyebutkan fraksi surga yang meledak itu lagi. Berhentilah bercanda. Aku tidak bercanda. Malaikat-malaikat itu tidak akan pernah bisa menakut-nakuti orang-orang pemberani dari fraksi surga yang meledak. Tepat, anggap enteng hidup dan mati, rangkul tantangan dengan berani. Fraksi surga yang meledak itu luar biasa. Di Air Nation, pembahasannya sedikit berbeda. Ultraman, tolong segera datang ke sini. Orang-orang di seluruh dunia membicarakan berita ini. Beberapa dari mereka ketakutan, beberapa dari mereka khawatir. Seluruh negara Huaxia hampir jatuh ke dalam kekacauan. Untuk target pertama dari 3 pembudidaya suku manusia surgawi adalah Huaxia, yang membuat takut semua orang di negara ini. Orang-orang gagah berani memilih untuk tetap tinggal. Mereka yang panik berbondong-bondong ke bandara dan berusaha melarikan diri ke luar negeri. Semua bandara penuh dengan orang. Seseorang bahkan meminta Suke untuk mengakui kesalahannya, sehingga mereka tidak terlibat. Diskusi berbasis web tentang masalah ini juga berjalan lancar. Suke, kamu membunuh orang mereka, jadi kamu harus mengakui kesalahanmu dan jangan melibatkan orang yang tidak bersalah. Benar, seseorang harus menjawab atas apa yang dia lakukan sendiri. Apakah kamu akan bersembunyi di belakang orang yang tidak bersalah? Omong kosong, apa yang kau bicarakan? Apakah Anda tidak waras? Suke belum mengungkapkan idenya. Bagaimana Anda bisa mengatakan itu? Komentar Anda akan membuat orang percaya Suke akan mengabaikan masalah ini. Kali ini aku percaya kekuatan Suke dan kualitas moralnya. Lupakan kualitas moralnya. Lagi pula, aku tidak percaya dia akan duduk diam saat kita dibantai. Tepat, fraksi surga yang meledak tidak memiliki pengecut. Bahkan jika Suke tidak melangkah keluar, aku akan menghadapi para malaikat itu. Jangan khawatir, saya tidak percaya Celestials of Huaxia kurang kuat dari malaikat barat. Fraksi surga yang meledak luar biasa. Hitung saya. Tolong juga hitung aku. Kebanyakan orang mendukung Suke karena keyakinan mereka yang mendalam pada Celestial. Namun, beberapa menganggap ini terlalu konyol. Bagi mereka, para malaikat adalah yang terkuat. Oleh karena itu, orang-orang ini bergegas ke bandara internasional dan mencoba melarikan diri ke luar negeri. Hehe, apa kamu bercanda? Benda surgawi Huaxia, bagaimana mereka bisa mengalahkan para malaikat? Benar, mereka punya 3 malaikat, kita hanya punya 2 celestial. Kami pasti akan dikalahkan. Kalian orang-orang bodoh hanya menunggu kematianmu di sini. Saya sudah memesan tiket pesawat, dan saya akan segera berangkat. Haha, aku juga sudah memesan tiket pesawat.
Saya pernah mendengar bahwa keluarga Xia sudah pergi lebih awal. Kami masih punya waktu untuk meninggalkan negara ini. Saya pikir anggota keluarga Xia adalah pengkhianat. Saya tidak menyangka mereka akan sangat bijaksana. Sekarang kamu berbicara, Huaxia terlalu berbahaya, ayo segera kabur. Saya harap saya bisa menjadi warga negara M di kehidupan saya selanjutnya. Pada saat yang sama, di hotel di ibu kota, Suke mengetahui semua yang terjadi karena dia menonton di laptop bersama dengan Su Feifei dan Jiang Hongyan. Mereka telah mendengar kata-kata dari 3 pembudidaya dari suku manusia surgawi. Mereka telah membaca komentar dalam diskusi berbasis web tersebut. Su Feifei, yang sangat cemas, berkata, meraih lengan Suke, saudaraku, kamu benar tentang mereka. Malaikat tercela itu mencoba memerasmu dengan masalah ini. Netizen pengecut itu benar-benar menjijikkan. Bagaimana mereka bisa melecehkanmu seperti ini? Sebelum para pembudidaya suku manusia surgawi mengumumkan rencana mereka, Suke telah mengetahui apa yang akan mereka lakukan. Ketiga pembudidaya dari suku manusia surgawi ini tahu dia memiliki nyamuk iblis pemakan surga, tetapi mereka masih memutuskan untuk mendarat di bumi, yang berarti mereka mencoba mengancam Suke dan kehidupan orang-orang di dunia ini. Namun, Suke cukup tenang tentang ini. Ini tidak berarti dia tidak peduli dengan kehidupan orang-orang di negara ini. Dia sepenuhnya mampu melindungi semua orang di Huaxia. Feifei, aku sudah memberitahumu untuk berhenti mengkhawatirkan hal ini. Apakah Anda tahu apa yang saya lakukan tadi malam? Kata Suke, mengedipkan matanya sambil mengusap kepala Su Feifei. Ah, apa yang kamu lakukan? Su Feifei sedikit tertegun. Suke telah meninggalkan hotel tadi malam dan kembali saat fajar. Dia tidak tahu apa yang telah terjadi. Suke menyeringai, saya membuat banyak arai mantra untuk melindungi seluruh negara Huaxia. Ketiga malaikat sampah itu bahkan belum mencapai alam surga. Membantai orang Huaxia hanya akan menjadi mimpi bagi mereka. Mantra arai. Su Feifei terkejut lagi. Tepat. Suke berkata dengan senyum tipis, saat dia menganggukkan kepalanya, mereka tidak pernah menyangka bahwa aku masih memiliki mantra ominous kuno di samping nyamuk iblis pemakan surga. Hei, aku menghabiskan sepanjang malam untuk menyiapkan 10 mantra kuno yang tidak menyenangkan. Sekarang orang hanya bisa meninggalkan Huaxia. Tidak ada yang bisa masuk ke negara ini. Bahkan Celestial hanya bisa berdiri di luar mantra arai. Saya hanya ingin melihat bagaimana mereka bisa masuk dan membantai orang di negara ini. Orang hanya bisa pergi tapi tidak bisa masuk ke Huaxia? Jadi, mereka yang kabur ke luar negeri. Petik 2. Mata Su Feifei terbelalak saat dia melihat orang-orang yang menyombongkan diri bahwa mereka telah memesan tiket pesawat. Sekarang dia mulai merasa kasihan pada mereka. Feifei, kata Suke tiba-tiba. Ah, Su Feifei sedikit tertegun. Suke berkata sambil tersenyum, kamu sebaiknya tidur lebih awal malam ini, karena besok aku akan mengajakmu untuk bertindak tangguh. Dengan hati penuh rasa ingin tahu dan khawatir, Su Feifei akhirnya memasuki kamar untuk beristirahat saat malam tiba. Suke duduk di depan komputer, tersenyum sambil mengetik. Jiang Hongyan duduk di sampingnya dan bertanya dengan penuh perhatian, apa yang kamu lakukan sekarang? Sesuai protokol kami yang biasa, saya akan membuat ketiga malaikat menangis karena marah. Suke tertawa keras sambil terus mengetik. Malam itu, 2 surat yang ditandatangani oleh Suke menjadi viral di internet Huaxia. Surat pertama menyatakan, kepada semua rekan pria Huaxia saya. Halo, saya Suke. Saya tahu bahwa ini adalah bencana yang tidak diharapkan oleh siapapun. Namun, yakinlah, karena saya siap memikul tanggung jawab untuk itu. Saya tumbuh di bawah pengaruh dan pengasuhan peradaban Huaxia. Saya tahu bahwa saya harus menjadi orang yang bermartabat di Huaxia, bahwa semua manusia akan mati, beberapa kematian sangat besar seperti gunung, beberapa kematian seringan bulu, bahwa tidak ada yang lolos dari kematian sejak munculnya waktu, kesetiaan saya akan berlalu bahkan jika saya mati. Semangat yang ditinggalkan oleh nenek moyang kita yang mulia selalu mengingatkan saya untuk tidak takut dan lakukan saja. Oleh karena itu, saya pasti akan muncul besok dan menyambut pertempuran perbatasan di kota Jianglong. Bahkan jika saya mati, saya tidak akan melibatkan teman-teman saya yang lain. Jangan datang, semuanya, kalian tidak boleh datang. Surat kedua ditulis untuk fraksinya. Kepada fraksi surga yang meledak.
Halo semuanya, ini Suke dari Fraksi Surga yang Meledak. Saya tahu bahwa banyak dari kalian berpikir bahwa Fraksi Surga yang Meledak hanyalah sekte yang dibuat-buat dari film tahun lalu. Namun, itu tidak bisa jauh dari kebenaran. Fraksi Surga yang Meledak adalah faksi yang kuat dan mengerikan di dunia kultivasi. Saya senang bahwa orang-orang di bumi secara bertahap menganggapnya sebagai satu keluarga besar dan mulai menunjukkan suatu bentuk persatuan. Saya telah melihat banyak rekan dari Fraksi Surga yang Meledak meninggalkan komentar online, memberitahu saya bahwa mereka akan berperang dengan kami. Di sini, saat ini, aku memberitahumu untuk tidak ikut berperang dengan kami. Biarkan saya bepergian sendiri ke kota Jianglong. Setiap anggota Fraksi Surga yang Meledak berani dan terus terang. Oleh karena itu, betapapun sulitnya pertempuran ini, aku tidak akan menyeret kalian semua ke dalam kekacauan ini. Kedua surat yang langsung dirilis ke publik dengan cepat menjadi viral. Diedarkan oleh banyak orang, mereka masuk ke media sosial dan grup obrolan. Mereka menjadi topik terpanas yang dibicarakan semua orang, itu bahkan dilaporkan oleh media berita. Surat-surat Suke menghebohkan seluruh internet. Omong kosong, aku tahu itu, Suke adalah pria yang hebat. Di mana semua orang idiot yang mengatakan bahwa Suke tidak akan berani berperang? Keluarlah sekarang, beritahu kami betapa malunya Anda. Dua surat itu membuatku, seorang pria besar, menangis. Saya sangat terharu. Kesepian seorang pahlawan dalam kesulitan merembes dari setiap kalimat. Jelas bahwa Suke bukan tandingan ketiga pahlawan itu, tetapi demi tidak menyeret kita ke dalam kekacauan ini, dia tetap pergi berperang tanpa ragu-ragu. Apakah kita akan melihatnya mati begitu saja? Tidak, saya akan memesan tiket pesawat ke kota Jianglong sekarang. Kakak beradik, jika masih ada setetes darah panas yang tersisa di dalam dirimu, ikutlah denganku untuk berperang besok. Bahkan jika kita mati, kita tidak boleh membiarkan Suke kecewa pada kita. Sudah diselesaikan. Saya, Kulit Li Shize, dari Fraksi Surga yang Meledak, sedang mendaftar. Fraksi Surga yang Meledak ini memiliki peluang 50% untuk menang, juga akan pergi. Wow, bahkan Kakak Chance akan pergi. Jika dia pergi, maka kita juga harus pergi. Aku, PDD dari Fraksi Surga yang Meledak, akan pergi juga. Bahkan Prof Piao akan pergi. 666. Ayo pergi, kita akan berkumpul bersama di kota Jianglong besok. Ada kekuatan dalam jumlah. Aku tidak percaya dengan jumlah kita yang sebanyak ini, kita tidak bisa mengalahkan ketiga malaikat itu. Betul sekali, kita semua akan pergi. Mereka yang tidak pergi tidak layak disebut orang Huaxia. Mengenakan biaya. Tiba-tiba, di bawah kepemimpinan beberapa orang terpilih, banyak orang yang menyala dengan keberanian dan semangat juang. Mereka semua melakukan perjalanan sepanjang malam menuju kota Jianglong. Bukan karena orang-orang ini tidak takut mati. Bahkan jika mereka mati, mereka percaya bahwa mereka akan mati dengan kepala terangkat tinggi. Saat negara Anda menghadapi krisis, saat kehancuran akan menimpa ras mereka, mereka tidak bisa lagi bersembunyi di balik layar dan tetap menjadi pejuang papan ketik yang tidak berguna. Mereka ingin seluruh dunia tahu bahwa inilah tekad dan semangat juang rakyat Huaxia. Begitulah martabat keturunan naga, duri mereka yang tak terpatahkan selama 5.000 tahun. Berita menyebar ke seluruh dunia melalui internet. Banyak yang terkejut dengan berita itu. Orang-orang ini tidak menyangka orang-orang Huaxia begitu bersatu dan berani pada saat ini. Itu sangat kuat, seperti yang diharapkan dari bangsa Huaxia. Mereka telah berkembang dengan kecepatan kilat selama beberapa dekade terakhir. Saya selalu keberatan, tetapi sekarang saya yakin. Dengan semangat rasial yang bersatu dan kuat, tidak heran mereka menjadi kekuatan yang luar biasa. Huaxia luar biasa, Fraksi Surga yang Meledak luar biasa. Banyak orang asing memuji Huaxia. Namun, ketika konglomerat Rothschild mengetahui berita tersebut, mereka hanya mencemooh upaya sia-sia Huaxia. Perjuangan semut melawan kematian di depan raksasa ditakdirkan sia-sia. Di hadapan kekuatan absolut, persatuan dalam bentuk apapun akan tetap menjadi lelucon. Mereka tidak tahu apa-apa tentang kehebatan para malaikat. Begitu mereka membuat pengumuman, seluruh dunia terdiam karena mereka tidak punya cara untuk menegur mereka. Mereka juga telah melihat surat-surat Suke. Setiap baris mengisyaratkan keberanian bahwa Suke siap mengorbankan dirinya untuk kemanusiaan,
meskipun tahu bahwa dia tidak akan pernah menang. Kelihatannya keren, tapi pada akhirnya akan berakhir dengan kematian Suke. Tidak peduli seberapa bersatunya orang-orang Huaxia, atau seberapa besar mereka membuat dunia kagum, semua orang tahu bahwa usaha mereka sia-sia. Seorang manusia tidak akan pernah bisa menang atas dewa. Namun, itu tidak memadamkan semangat pertempuran yang berapi-api dari orang-orang Huaxia. Banyak orang memulai perjalanan ke kota Jianglong. Mungkin perjalanan tanpa jalan kembali, tetapi tidak satupun dari mereka yang meringkuk. Keesokan harinya, saat langit pagi bersinar terang, Su Feifei membuka matanya yang mengantuk dan duduk di tempat tidur. Dia menyadari bahwa hotel itu sangat sunyi. Terkejut, dia segera berlari keluar dari kamarnya, hanya untuk menemukan Jiang Hongyan duduk sendirian di lantai ruang tamu, masih fokus pada kultivasinya. Suke tidak terlihat. Su Feifei langsung memucat. Dia bertanya dengan lantang, "Saudari Hongyan, di mana kakakku?" Jiang Hongyan membuka matanya dan tersenyum. "Jangan cemas, Feifei. Kakakmu pergi ke kota Jianglong tadi malam. Dia meminta saya untuk menunggu sampai Anda bangun, dan kemudian membawa Anda ke sana juga. Kalau begitu, ayo cari dia sekarang." "Saya bangun?" Su Feifei sangat bersemangat. Jiang Hongyan menggelengkan kepalanya saat pandangannya tertuju pada pakaian Su Feifei. "Aku khawatir itu tidak pantas, mengingat kamu berpakaian seperti itu." "Hah?" Su Feifei tertegun sejenak. Kemudian dia melihat ke bawah dan langsung memerah. Tidak hanya baju tidurnya yang sangat tipis, tapi dia juga membolak-balik saat tidur. Jadi sekarang baju tidurnya hampir terlepas dari bahunya, memperlihatkan sepetak dadanya. "Cuci dulu dengan benar. Kakakmu mengatakan bahwa kamu akan dilihat oleh seluruh dunia nanti." Jiang Hongyan menutupi mulutnya untuk menyembunyikan senyum kecil saat dia menyarankan agar Su Feifei mempersiapkan perjalanannya dengan lebih baik. "Seluruh dunia akan melihatnya?" Tertegun sekali lagi dan semakin bingung, Su Feifei berbalik untuk masuk ke kamar mandi. Pada saat yang sama, orang-orang Huaxia telah melakukan perjalanan dari seluruh negeri untuk tiba di bandara dan terminal bas kota Jianglong. Ketika mereka melihat satu sama lain, mereka saling memandang dan tertawa. Setiap orang yang masih berani datang ke kota Jianglong saat ini pasti salah satunya. Di bandara dan di dalam stasiun, Anda bisa melihat banyak reporter dan juru kamera dengan alat berat di pundak mereka. Banyak dari mereka adalah reporter luar negeri yang ditempatkan di Huaxia. Mereka telah bergegas ke garis depan untuk menyiarkan pertempuran secara langsung untuk dilihat seluruh dunia. Semuanya, karena kita di sini, kita tidak boleh mempermalukan diri kita sendiri. Kita harus mengalahkan para malaikat. Ya, ayo pergi. Orang-orang berbaris dengan tekad baja, bergerak menuju perbatasan sebagai satu kesatuan. Perbatasan negara membentang tepat di tengah kawasan hutan. Semakin dekat kelompok itu ke hutan, semakin berat ekspresi mereka. Namun, tidak satu pun dari mereka yang berbalik dan melarikan diri. Pada saat itu, mereka memiliki kebanggaan di hati mereka, dan darah mereka mulai membara dengan patriotisme. Mereka siap menghadapi pertempuran besar. Kamera-kamera yang dibawa oleh para reporter mulai berputar saat mereka memperbesar bus-bus besar yang menuju ke hutan. Pemirsa yang terhormat, kami telah tiba di kota Jianglong. Bus yang Anda lihat sekarang dipenuhi dengan pahlawan Huaxia yang tak terhitung jumlahnya, yang menuju ke medan perang. Tidak peduli hasil dari pertempuran hari ini, mari kita ingat wajah para pahlawan ini. Baiklah, kita sekarang mencapai medan perang. Apakah Suke sudah tiba, dan apa persiapannya? Mari kita putar kamera. Wow, Suke telah tiba seperti yang diharapkan. Dia berdiri di depan hutan, tinggi dan kuat, ramah tamah dan perkasa. Dia melambai ke arah kita. Dia sepertinya memegang beberapa tusuk sate logam di tangannya. Apakah itu sayap ayam yang ada di tusuk sate? Di belakangnya banyak lubang barbek dan payung teras. Apa sih? Ada kolam? Reporter ini memulai dengan fasih, tetapi ketika dia melanjutkan, dia segera menyadari ada sesuatu yang salah. Dia tertegun tak bisa berkata-kata dengan apa yang dilihatnya. Orang-orang Huaxia yang bertekad dan bersemangat yang duduk di bas semuanya juga tercengang. Pemanggang barbeque, payung teras, kolam renang, dekorasi pencahayaan, musik meledak. Apakah ini masih perbatasan? Ini adalah seluruh resor. Omong kosong.
Apa yang terjadi dengan pertempuran besar yang dijanjikan? Mengapa itu menjadi perjalanan liburan?